Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan kuliah mengenai lesi plastik dan neoplastik pada lymph node. Jadi capaian pembelajaran hari ini diharapkan adik-adik bisa mengetahui lesi-lesi apa saja yang ada di kelenjar getah bening yang menjadi penyakit-penyakit tersering di negara kita, baik yang sifatnya itu adalah peradangan maupun suatu keganasan. Capaiannya tadi sudah dikasih tahu ya, bahwa di sini adalah ada lesi yang sifatnya peradangan dan terbanyak itu adalah lesi yang infeksi, yaitu lymphadenitis tuberculosis. Ini merupakan suatu lesi peradangan kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ini adalah struktur daripada lymph node, yaitu daerah organ yang kita pelajari saat ini. Dan histologinya adalah kurang lebih mulai dari bagian luar apsu hingga bagian medula. Ini adalah sel-sel yang terlibat di daerah-daerah dari limfoid nodul, sel-sel yang berperan pada sistem imun kita dan nanti bisa menjadi suatu keganasan. Ini adalah lokasi daripada folikel limfoid serta sel-sel yang tadi terlibat ya pada proses imunologi, namun bisa mengalami suatu abnormalitas menjadi suatu peradangan maupun suatu keganasan. Nah, ini sel-selnya dari yang ukurannya besar sampai ukurannya kecil. Ini adalah sel-sel yang ada di kelenjar limfoid kita. Nah, ini adalah sel dari makrofag yang terlibat pada proses apoptosis dari mikroorganisme. Baik, adik-adik sekalian, barangkali ada yang akan ditanyakan dari paparan kuliah tadi. Silakan kalau ada yang akan ditanyakan. Ya, Yudis. Baik dok, perkenalkan nama saya Muhammad Yudis Seserawa, PM 1010121202. Izin bertanya dok, untuk sel Datia Langerhans itu sel apa ya dok ya? Ya, bagus pertanyaannya Yudis. Untuk sel Datia Langerhans ini adalah merupakan sel yang biasa kita temukan pada penyakit tuberkulosis ya. Lymphadenitis tuberculosis, peradangan pada kelenjar lymph node, ini dapat menunjukkan morfologi sel Datia. Kalau kita lihat, ini ada sel yang berukuran lebih besar ya. Nah, ukuran yang lebih besar dibandingkan dari sel-sel yang lain. Ini sel ini merupakan kesatuan atau kumpulan dari beberapa sel makrofag. Sel-sel makrofag ini nanti akan bersatu membentuk suatu sel yang ukurannya lebih besar dan fungsinya adalah untuk melakukan efektivitas fagositik. Jadi maksudnya begini, diharapkan dari satu kali aktivasi sel Datia itu mampu memakan banyak dari batang tahan asam atau Mycobacterium TBC-nya. Jadi untuk meningkatkan efektivitas fagositosis, bisa tubuh kita, makrofagnya ini akan melakukan akumulasi atau berkelompok untuk bersama-sama memakan si tuberkulosis itu. Kira-kira bagaimana Yudis? Sudah paham belum? Sudah dok, Iya. Yang ya barangkali ada pertanyaan. Silakan Fik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Fikri Dikulo dengan FM 1001211070. Mungkin izin bertanya dok,
cell ini merupakan sel apa ya dok? Iya, makasih. Pertanyaannya masih tentang seputar sel-sel yang biasa kita temukan di gambaran histopatologi. Jadi, Ritz-Steinberg cell itu adalah merupakan sel limfosit yang ada di dalam tubuh kita. Limfosit itu terbagi atas dua, limfosit T dan limfosit B. Limfosit B fungsinya adalah untuk mengeluarkan antibodi. Nah, Ritz-Steinberg cell adalah suatu sel limfosit B yang mengalami abnormalitas, yaitu memiliki behavior keganasan. Jadi ini adalah sel B yang mengalami keganasan. Keganasan yang berasal dari sel B ini kita sebut dengan limfoma sel B. Jadi untuk Ritz-Steinberg cell, limfositnya ini akan mengalami behavior keganasan, begitu juga morfologinya akan berubah. Sehingga sel-selnya menjadi berukuran besar, kemudian intinya menjadi ada mirroring effect, ada dua bagian, ada dua buah, dan seperti di mirroring effect, dan memiliki anak inti. Nah, jadi kalau kita lihat Ritz-Steinberg cell ini adalah patognomonis atau khas untuk suatu keganasan kelenjar letah bening yang kita sebut dengan limfoma maligna. Gimana, Fikri? Sudah jelas? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Baik, adik-adik sekalian, barangkali ada yang akan ditanyakan dari paparan kuliah tadi. Silakan kalau ada yang akan ditanyakan. Ya, Yudis. Baik dok, perkenalkan nama saya Muhammad Yudhistira Sesariawan dalam PM 10.101.212.02. Izin bertanya dok, untuk sel dan piala Langerhans itu sel apa ya dok ya? Ya, bagus pertanyaannya Yudis. Untuk sel Datia Langerhans ini adalah merupakan sel yang biasa kita temukan pada penyakit tuberkulosis ya. Di lymphadenitis tuberkulosis, peradangan pada kelenjar lymph node ini dapat menunjukkan morfologi sel Datia. Kalau kita lihat, ini ada sel yang berukuran lebih besar ya. Nah, ukuran yang lebih besar dibandingkan dari sel-sel yang lain. Ini sel ini merupakan kesatuan atau kumpulan dari beberapa sel makrofag. Sel-sel makrofag ini nanti akan bersatu membentuk suatu sel yang ukurannya lebih besar dan fungsinya adalah untuk melakukan efektivitas fagositik. Jadi maksudnya begini, diharapkan dari satu kali aktivasi sel Datia itu mampu memakan banyak dari batang tahan asam atau Mycobacterium TBC-nya. Jadi untuk meningkatkan efektivitas fagositosis, bisa tubuh kita, makrofagnya ini akan melakukan akumulasi atau berkelompok untuk bersama-sama memakan si tuberkulosis itu. Kira-kira bagaimana Yudis? Sudah paham belum? Sudah dok, terima kasih. Iya. Yang lainnya barangkali ada pertanyaan? Ya. Silakan Fik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Fikri Dikulo dengan FM 10.01.210.70. Mungkin izin bertanya dok mengenai Ritz-Steinberg cell ini merupakan sel apa ya dok? Iya, makasih. Pertanyaannya masih tentang seputar sel-sel yang biasa kita temukan di gambaran histopatologi. Jadi, Ritz-Steinberg cell itu adalah merupakan sel limfosit yang ada di dalam tubuh kita. Limfosit itu terbagi atas dua, limfosit T dan limfosit B. Limfosit B fungsinya adalah untuk mengeluarkan antibodi. Nah, Ritz-Steinberg cell adalah suatu
sel limfosit B yang mengalami abnormalitas, yaitu memiliki behavior keganasan. Jadi ini adalah sel B yang mengalami keganasan. Keganasan yang berasal dari sel B ini kita sebut dengan limfoma sel B. Jadi untuk red stem cell, limfositnya ini akan mengalami behavior keganasan, begitu juga morfologinya akan berubah, sehingga sel-selnya menjadi berukuran besar, kemudian intinya menjadi ada mirroring effect, ada dua bagian, ada dua buah, dan seperti di mirroring effect, dan memiliki anak inti. Nah, jadi kalau kita lihat red stem cell ini adalah patognomonis atau khas untuk suatu keganasan kelenjar getah bening yang kita sebut dengan limfoma maligna. Gimana, Fikri? Sudah jelas? Alhamdulillah. Oke. Baik adik-adik, selanjutnya tadi kita sudah bahas mengenai lesi non-neoplastik ya, mengenai limfadenitis tuberkulosis, limfadenitis reaktif. Nah sekarang ke keganasannya, yaitu limfoma Hodgkin. Jadi keganasan dari kelenjar getah bening itu kita sebut dengan limfoma. Nah di sini disebut ada namanya limfoma Hodgkin. Dia sebetulnya ini ditemukan oleh Bapak Thomas Hodgkin tahun 1798 sampai 1866. Jadi Bapak Thomas ini merupakan pustakawan yang rajin sekali melihat slide-slide yang berasal dari pasien-pasien dengan pembesaran kelenjar getah bening. Nah, dari hasil analisis Bapak Thomas ini, ternyata untuk orang-orang dengan lesi benjolan di leher yang berukuran besar itu menunjukkan gambaran yang khas. Ternyata kita lihat banyak sekali di Eropa itu anak-anak, usia anak-anak dengan kelenjar getah bening yang membesar di bagian leher dan ukuran itu sangat besar-besar. Nah tadi kita sudah belajar kalau di leher itu kelenjar getah bening bisa mengalami pembesaran, terutama adalah pada pasien-pasien tuberkulosis. Di Indonesia sendiri atau di rumah sakit di Bandung ini anak-anak dengan kelenjar getah bening di leher itu sangat banyak ya. Itu cukup banyak, kurang lebih itu sekitar 160 sampai dengan 200 kasus per bulan, dan didominasi oleh diagnosis dari limfadenitis tuberkulosis. Nah, salah satu diagnosis bandingnya ini adalah limfoma maligna. Kalau di kita yang paling banyak ada kelenjar getah bening membesar itu adalah karena TBC. Tapi kalau di luar negeri itu kemungkinan TBC-nya rendah. Justru penyakit keganasan, yaitu limfoma Hodgkin kalau pada anak-anak. Nah, ini relatif lebih baik ya, angka kesembuhannya ini relatif baik apabila ditangani dengan segera. Kemudian Bapak Hodgkin ini menemukan ternyata pada slide yang ada di perpustakaan itu, dari slide-slide itu selalu ada sel-sel yang berukuran besar. Nah, sel-sel yang berukuran besar ini adalah merupakan sel stem cell yang kita ketahui saat ini, yaitu ternyata inilah tumornya, yaitu sel yang mengalami suatu keganasan. Sehingga kalau kita lihat ya, morfologi sel B itu kalau matur adalah sel plasma kan, bentuknya seperti telur ceplok tuh, intinya ada di bagian pinggir dan punya sitoplasma yang banyak. Tetapi kalau dia mengalami keganasan, kita lihat ukurannya menjadi lebih besar. Selain lebih besar, kita lihat juga intinya menjadi double. Ya, ini adalah salah satu ciri atau morfologi sel B yang mengalami suatu reaksi neoplastik. Nah, Bapak Thomas Hodgkin ini terus-menerus melihat, oh ada sel-sel besar, kemudian sel-sel ini ada yang matanya, ada yang dua intinya, ada yang satu, ada yang bervakuola. Kemudian kita lihat ini ada yang macam-macam intinya.
intinya ada yang lebih dari satu, atau bahkan ada intinya yang memekat ke arah pinggir sehingga disebut dengan sel-sel mumi atau sel-sel yang sudah mengalami kematian. Dari situlah Bapak Hodgkin merumuskan ya, ternyata kalau untuk anak-anak usia dewasa muda itu dengan pembesaran kelenjar getah bening di Eropa itu memiliki kekhasan selalu muncul ada sel-sel yang berukuran besar. Nah, kemudian penelitian ini digali terus, ternyata sel yang berukuran besar itu adalah limfosit B. Dari situlah pada awalnya Hodgkin lymphoma itu bukan suatu keganasan, tetapi hanya suatu reaksi reaktif daripada histiosit. Itu disampaikan oleh Bapak Hodgkin. Tapi kemudian riset terus-menerus berkembang dan akhirnya mengklasifikasikan kelainan ini sebagai suatu keganasan, yaitu Hodgkin lymphoma. Lesi-lesi ini kita lihat bisa muncul pada area di mana limfonoduli ini berada. Bisa di leher, di mana saja, di ketiak, kemudian di abdomen juga ada, di selangkangan juga bisa ada. Nah, itu adalah area-area yang bisa selama ada sel B, maka dia bisa mengalami suatu keganasan. Nah, ini salah satu perkembangan teknologi untuk melihat adanya sel-sel dari limfoma ini dengan adanya pewarnaan CD3. Pewarnaan CD3 ini adalah untuk mewarnai limfosit T yang biasa senang berkumpul di sekitar dari Hodgkin cell. Jadi sudah sunatullah ya, bahwa ketika ada benda asing, walaupun ini adalah temannya sendiri, tetapi karena mengalami abnormal menjadi neoplastik proses, maka sel T yang normal ini, CD3 itu adalah mewarnai sel T yang normal, dia akan mengepung daripada sel B, sehingga perkembangannya itu menjadi lebih jadi perkembangannya tidak berkembang ya, tapi dilingkupi oleh sel T. Ini sedikit kita lihat, ini adalah sel-sel yang neoplastik dan dikelilingi oleh sel T. Berbagai macam tipe daripada sel-sel yang bisa membentuk suatu Hodgkin lymphoma itu kalau kita lihat kelenjar getah beningnya harusnya seperti tadi ya, seperti di awal ada korteks sampai dari medula, ini difus saja. Kemudian kita lihat ada sel-sel yang bentuknya berlobus-lobus dan bertumpuk-tumpuk seperti popcorn, ini kita sebut dengan sel popcorn. Ini adalah varian dari Hodgkin cell. Jadi dia sel-selnya intinya adalah membesar dibandingkan dengan sel-sel di sekitarnya. Ini adalah popcorn cell, yaitu tadi sel B-nya varian dari Hodgkin cell dengan pewarnaan CD20, yaitu pewarnaan khusus limfosit. Ini positif pada sel popcorn. Nah, ini juga kita lihat ada popcorn cell. Di mana saja berada limfosit, limfoid dulu, maka dia akan bisa menjadi tempat suatu keganasan. Jadi selama ada limfosit B, itu bisa menjadi tempat keganasan daripada suatu limfoma. Barangkali segitu dari kuliah saya. Apabila adik-adik ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Saya persilahkan. Ya, sebentar ya, apa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dok, perkenalkan nama saya Salva. Izin bertanya, tadi sudah dijelaskan sama dokter tentang adanya limfoma, yaitu terkait dengan keganasan di lymph node. Untuk dari pencegahannya sendiri, dari limfoma itu seperti apa ya, Dok, dan bagaimana saja? Ya, terima
Terima kasih Selva, pertanyaannya baik ya. Jadi limfoma ini sudah dengan deteksi yang baik ini sudah cukup banyak ya ditemukan di negara kita. Pada anak-anak sendiri kita ketahui bahwa limfoma itu transmisinya bisa berasal dari virus. Jadi bagaimana kalau bisa berasal dari virus EBV yang memang secara natural itu berada di udara? Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan meningkatkan sistem imun. Sistem imun yang baik dengan cara pola hidup yang sehat, seperti makan yang cukup, berolahraga, kemudian makan makanan yang bergizi serta mengkonsumsi suplemen. Namun pada beberapa penyebab lain untuk limfositik limfoma itu diketahui pada dewasa muda, dewasa tua, kemudian juga usia tua, itu diakibatkan dari adanya kebiasaan menghirup benzen. Kita tahu ya, benzen itu adalah salah satu zat aktif daripada bensin ya. Nah, bensin yang ada di pom bensin. Nah, orang-orang yang memiliki kepaparan yang cukup tinggi dengan benzen, yaitu pada petugas dari pom bensin itu, terutama pada laki-laki diketahui dia memiliki kejadian limfoma yang lebih tinggi dibandingkan yang bukan petugas pom bensin. Itu berdasarkan beberapa data riset. Jadi memang sekarang regulasinya adalah sudah mulai ya, jadi diganti oleh wanita, ataupun sudah mulai seperti di luar negeri yang sudah kita self service, ya itu lebih baik ya self service, bukan artinya bahwa tidak mau mengeluarkan dana untuk membayar ya, tetapi itu lebih ke arah precaution ya, jadi pencegahan. Nah mungkin seperti itu, Selva, bisa dipahami? Ya. Baik. Tadi Faras mungkin ada yang mau ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan dok, saya Faras. Izin bertanya. Jadi kan limfoma itu tadi keganasan yang menyerang sistem limfatik, di mana berarti kan mempengaruhi limfosit, salah satu sel darah putih. Apa sama dengan leukemia kalau limfoma itu? Soalnya kan sama-sama mempengaruhi sel darah putih. Itu saja mungkin. Pertanyaan yang baik sekali. Ya betul, ini sering ditanyakan, limfoma dengan leukemia itu sama enggak? Karena derivatnya kan sama-sama dari sel darah putih ya, dari leukosit. Jadi kembali lagi, kalau misalnya untuk limfoma ini berasal keganasan yang berasal dari limfosit ya. Tapi kalau leukemia ini adalah dari white blood cell. Bisa nggak dari limfosit? Bisa dari limfosit. Tetapi kalau leukemia itu dia manifestasinya di darah perifer atau minimal di sumsum tulang dan darah. Tapi kalau sudah ke limfonoduli, lymph node yang tadi ya area-area folikel limfoid itu masuknya ke limfoma. Nah, limfosit yang penyebab limfoma asalnya dari sumsum tulang juga kan? Nah, kalau misalnya dari sumsum tulangnya sudah mengalami keganasan, bagaimana dok? Kita lihat, kalau keganasan di sumsum tulangnya itu manifestasinya hanya ke limfonoduli, itu limfoma. Tapi kalau di limfonodulinya positif, kemudian di perifernya, di sel darah merah, di sirkulasi darahnya, limfositnya menekan dari perkembangan sel-sel darah lainnya, itu kita sebut leukemia. Bisa nggak limfoma berbareng-bareng leukemia? Bisa. Benjolannya ada di ketiak, di selangkangan ada, di leher ada, tapi di darah juga manifestasinya anemia, trombositopeni. Itu kita sebut dengan
leukemia garis miring limfoma. Jadi artinya dia punya leukemia, dia punya limfoma. Itu bisa terjadi ya adik-adik ya, bisa terjadi. Bisa dipahami ya Faras ya? Ya, baiklah. Mungkin karena waktunya juga sudah habis, jadi kita tutup sampai di sini. Kita akhiri dengan mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.